वो लगती लाहौर दिया जिस हिसाब ना हंस दिया. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sylvie Bad. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Oke, hari ini saya akan berbagi tips bagaimana kita mempersiapkan diri untuk dibawa ke negara suami kita. Nah, pertama-tama tips yang akan saya bagikan saat ini adalah kita harus menyiapkan semua dokumen-dokumen penting, yang mana dokumen-dokumen itu adalah buku nikah, kopi paspor, ya, kopi buku nikah, kopi paspor, kopi KTP, kopi surat ijazah dan yang lain-lainnya, di mana itu akan kita titipkan kepada keluarga kita di Indonesia. Kenapa saya katakan titipkan keluarga di Indonesia? Ya, kalau terjadi apa-apa dengan kita, keluarga kita di Indonesia punya backupnya. Yang kedua, ketika kita di Pakistan, sebisa mungkin dokumen-dokumen itu kita yang pegang. Jangan sampai dokumen-dokumen itu istilahnya di tangan suami kita. Bukan karena kita tidak mempercayai suami kita tidak trust dengan suami kita, tapi kalau terjadi apa-apa di kehidupan nanti, kita bisa punya step untuk bisa menyiapkan diri gitu, untuk mencari pertolongan. Yang kedua, kalau kita ada perhiasan, maupun itu perhiasan bawaan atau perhiasan yang diberikan oleh keluarga suami kita, sebisa mungkin kita yang menyimpannya, kita yang menjaganya. Karena berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang saya pernah jalani selama di Pakistan, ada beberapa keluarga itu yang mana segala sesuatu benda berharga milik menantunya itu dipegang oleh mertuanya. Jadi kalau terjadi apa-apa, kita tidak mengharapkan dalam sebuah perkawinan itu terjadi KDRT atau terjadi istilahnya abusing atau terjadi hal-hal yang di luar dari yang kita harapkan, tapi pada pelaksanaannya selalu saja banyak yang terjadi di luar dari dugaan dan kenyataan kita. Jadi kalau kita misalnya memegang paspor sendiri, dokumen penting kita yang pegang, lalu perhiasan juga kita yang pegang, lalu kalau bisa kita punya tabungan dan ATM yang aktif, ya kalau seandainya terjadi apa-apa mungkin keluarga bisa membackup dari Indonesia. Kenapa saya menyampaikan demikian? Karena mungkin tidak semua teman-teman bernasib seperti saya bisa beberapa kali datang ke Pakistan untuk mengenal keluarga suami, untuk mengenal bagaimana kehidupan keseharian di Pakistan. Jadi bisa dikatakan beberapa dari pengalaman yang pernah terjadi itu, mereka tuh rata-rata shock culture dan mereka merasa istilahnya terkejut, apalagi kalau sampai terjadi di luar dari yang diharapkan, misalnya terjadi KDRT, terjadi abusing, terjadi penyiksaan, lalu kemana mereka akan meminta pertolongan. Nah, ketika sudah sampai di Pakistan, sebisa mungkin minta suami untuk membawa kita ke KBRI atau ke KJRI sebagai pendaftaran sebagai orang asing baru yang tinggal di Pakistan. Lalu kita berusaha untuk mencari teman, walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, kita bisa mingle karena sekarang ada banyak sosial media. Lalu ada grup-grup yang mana di sana perkumpulan wanita-wanita Indonesia yang menikah dengan Pakistan, atau melalui WhatsApp bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita. Jadi kalau seandainya terjadi apa-apa dengan kita bisa meminta pertolongan melalui teman-teman kita. Karena di Pakistan sendiri mereka menganut sistem di mana mereka setiap keluarga itu tidak menyukai jika terjadi permasalahan dalam keluarga, misalnya terjadi KDRT, orang lain ikut campur dalam masalah tersebut. Karena hampir bisa dilihat di kehidupan keseharian, jika seseorang itu ikut campur dalam masalah keluarga orang lain, bukan hal yang biasa yang akan terjadi, masih mending kalau ditegur ya bisa terjadi saling tembak-tembakan. Jadi kita tidak ingin hanya karena kita meminta pertolongan lalu kita mengorbankan teman kita atau keluarga teman kita, terjadi istilahnya pertumpahan darah ya, gitu istilahnya, dikarenakan
kita bingung gitu, tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa. Jadi hal yang pertama yang dipersiapkan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan diri kita selama kita akan dibawa ke Pakistan. Yang kedua, karena Pakistan memiliki dua musim musim dingin dan musim panas, mungkin ada musim semi. Nah, untuk itu ada banyak benda-benda yang dari Indonesia itu tidak bermanfaat untuk dibawa ke Pakistan gitu. Dalam hal pakaian pun mungkin tidak usah bawa banyak-banyak gitu baju kita dari Indonesia ke Pakistan, karena di Pakistan sendiri mereka lebih banyak memakai seluar gamis, baju khasnya orang Pakistan, atau mereka memakai abaya dan cadar. Itu tergantung option keluarga masing-masing ya, kalau masalah hal-hal pemakaian abaya dan cadar. Dan benda yang paling terpenting yang harus kita bawa adalah obat-obatan yang misalnya seperti kayak minyak tawon, terus minyak kayu putih, yang habis itu balsem, koyo gitu ya, atau jamu-jamu tolak angin gitu ya, yang mana bisa jangka expirednya mungkin sekitar ada yang sampai tahunan ya gitu istilahnya, dan itu amat sangat bermanfaat di Pakistan untuk kita pakai gitu ya. Lalu kalau untuk benda-benda dapur, mungkin karena kita hobinya masak atau mungkin kita nanti rindu makanan masakan Indonesia, yang terpenting adalah kita membawa cobekan ya, cobekan untuk ngulik sambal, lalu parutan kelapa gitu ya. Kalau misalnya mau bawa rice cooker juga boleh gitu, karena mungkin di Pakistan ada, cuman mungkin kualitasnya tidak seperti yang selalu kita pakai di Indonesia. Karena di Pakistan nggak common ya orang makan nasi putih gitu loh setiap hari, sedangkan kita orang yang hidup yang mungkin nggak bisa kalau nggak makan nasi gitu. Karena ada juga mungkin kita harus siap ya gitu. Keunikan di beberapa keluarga itu mereka malah jarang makan nasi gitu, malah ada yang alasannya kalau makan nasi itu nanti bisa mahal, berasnya mahal lah, nggak bagus untuk kesehatan lah, jadi banyak hal gitu. Jadi makanan utama mereka itu adalah roti gitu, kayak roti terbuat dari tepung gandum. Sedangkan kita usus perutnya orang Indonesia belum tentu semuanya bisa menerima mencerna makanan setiap hari roti ya, bisa sembelit gitu ya. Jadi ya banyak hal yang harus kita persiapkan, bisa bawa cobekan sambal, bisa bawa parutan kelapa, bisa bawa rice cooker, lalu bawa bumbu-bumbu sedikit bumbu-bumbu masakan, mungkin yang expirednya itu bisa sampai 6 sampai dengan 1 tahun ya gitu. Jadi supaya ada tidak begitu merindukan ya makanan-makanan Indonesia. Kalau dia tinggalnya masih di seputar Islamabad, Karachi, mungkin agak sedikit mudah untuk mendapatkan bumbu-bumbu atau bahan-bahan produk makanan Indonesia. Tapi kalau tinggalnya di Lahore mungkin ada, tapi tidak semudah seperti di Karachi atau di Islamabad. Di Karachi dan Islamabad mungkin ada banyak mbak-mbak kita yang punya usaha memasak masakan Indonesia atau catering makanan Indonesia. Jadi kalau memang misalnya merasa kangen bisa request order ya gitu istilahnya. Jauh seperti dari pengalaman saya waktu di Lahore, saya tuh kesulitan gitu untuk mendapatkan bumbu masakan Indonesia. Lalu tidak banyaknya orang Indonesia di Lahore pada saat itu. Tanpa saya sadari ternyata orang Indonesia banyak di Lahore, cuman mungkin saya tidak berusaha untuk mencari ya gitu istilahnya. Jadi saya hanya mengenal beberapa aja, lebih banyak saya mengenal di luar dari Lahore seperti Islamabad dan Karachi. Jadi saya punya teman tuh jauh-jauh kebanyakan gitu ya. Nah, setelah semua bahan-bahan masakan yang penting kita bawa, obat-obatan yang memang kita butuhkan gitu ya, di mana bisa bermanfaat untuk musim dingin, di mana bisa bermanfaat untuk musim panas gitu ya. Nah, itu kita bisa bawa. Nah, begitu kita nanti landing di Pakistan, ya mungkin mbaknya landing di saat musim dingin, atau landing di musim semi, atau landing di musim panas. Ya mungkin pada awal-awalnya akan mengalami shock gitu ya, maksudnya nggak terbiasa dengan kondisi suhu udaranya gitu ya. Mungkin nafsu makan juga agak sedikit menurun ya, berkurang gitu, karena kita harus beradaptasi dengan masakan-masakan mereka, dengan makanan mereka, atau mungkin kita bisa
pelan-pelan sedikit-sedikit memasak makanan kita. Nah, ini tips buat saya, ketika kita akan memasak makanan-makanan kita, kalau seandainya menjadi isu di dalam keluarga suami, terkadang ada yang terlalu mengheboh-hebohkan. Misalnya mereka di beberapa keluarga itu ada yang anti banget sama baunya terasi ya. Jadi kalau kita mau bakar terasi atau kita mau masak sesuatu menggunakan terasi, atau kalau orang Medan bilangnya belacan gitu ya, itu kadang terjadi huru hara gitu di rumah gitu. Jadi pada heboh gitu, pada mempermasalahkan gitu misalnya ya. Kalau memang istilah tidak bisa ditoleransi dalam hal makanan, ya udah demi kebaikan mau nggak mau kita harus mengalah gitu ya, tidak memasak masakan yang berbau gitu. Tapi ada juga keluarga yang seperti keluarga saya, walaupun bau huru hara, tapi ketika saya olah menjadi nasi goreng, saya olah menjadi masakan-masakan, ketika mereka icip makan ternyata rasanya enak, akhirnya mereka melupakan gitu ya, maksudnya bukan melupakan, maksudnya nggak mempermasalahkan gitu bau si terasi tersebut gitu. Oh ternyata ketika udah diolah jadi makanan enak loh gitu. Jadi ada yang seperti itu, tapi ada juga yang akhirnya jadi ribut gitu ya, mertua, ipar gitu. Jadi sebisa mungkin kita, namanya kita baru, namanya kita pendatang, namanya kita juga masih baru menjadi bagian daripada keluarga suami kita. Kita harus benar-benar istilahnya menjaga jangan sampai hal-hal kecil yang biasa kita lakukan di Indonesia itu menjadi suatu big issue bagi mertua kita, suatu big issue kepada ipar-ipar kita, keluarga suami kita gitu. Yang pada dasarnya suami kita tidak akan mempermasalahkan, dia pasti akan lebih memahami kita, tapi dia juga tidak mau menjadikan hal-hal tersebut menjadikan suatu masalah yang akhirnya nanti sesuatu hal yang kecil dibesar-besarkan gitu ya di sana gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita harus bisa melihat situasi dan kondisi di Pakistan gitu ya. Seperti apa sikap mertua kita, keluarga suami kita. Ini teruntuk bagi yang teman-teman memang hidupnya akan join family gitu ya dengan keluarga suami. Kalau memang hidupnya dia tidak join family dengan suami, begitu diboyong dia langsung diberikan rumah, itu lain lagi ya ceritanya gitu. Pengalaman hidupnya pasti berbeda gitu. Dan saya di sini hanya ingin mendiskusikan bagaimana tips dan trik kita ketika kita dihadapkan untuk hidup join family dengan keluarga suami kita. Sebisa mungkin kita menghindari hal-hal yang misalnya hubungan berkomunikasi kita dengan ipar dan mertua itu menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan bukan mother language-nya kita dan juga bukan mother language-nya mereka gitu. Bahasa Inggris hanyalah sebagai bahasa penghubung. Jadi sebisa mungkin menjaga jangan sampai dengan penggunaan kata dalam bahasa Inggris itu menjadi misunderstanding, kesalahpahaman gitu ya. Jadi ada baiknya kita bisa mengambil sikap untuk berdiskusi dan berbicara seperlunya kepada keluarga suami dan mertua kita, dan menghindari hal-hal yang endingnya nanti bisa jadi saling gak enakan atau konflik ya gitu. Nah kalaupun mau ngobrol dengan ipar, ya ngobrol seperlunya aja. Kalau misalnya sesuatu hal yang terlalu menjurus, lebih baik tidak usah. Kalau saya menyikapinya, ketika saya tinggal di Pakistan, saya tidak banyak menghabiskan waktu ke ipar-ipar saya. Saya lebih senang saya menghabiskan waktu di tahun pertama, tahun kedua saya adalah saya kuliah di Punjab University Lahore. Lalu kemudian setelah saya pulang kuliah, saya menghabiskan waktu dengan anak saya Sanda. Lalu saya alihkan kesibukan saya ketika anak saya sedang tidur siang. Saya alihkan kegiatan saya misalnya memasang manik-manik di hijab, mendesain baju, lalu saya bikin kue, lalu saya bikin masakan-masakan Indonesia gitu ya. Dan ketika suami sudah pulang kerja, lalu suami menikmati makanan, lebih banyak sih menikmati makanan masakan ibunya. Karena selama saya 5 tahun di Pakistan, saya sama sekali tidak belajar masak-masakan Pakistan, karena mertua saya itu setiap kali saya ke dapur dia selalu melarang saya, langsung saya disuruh main aja dengan ponakan, dengan anak saya. Nanti masak tuh biasanya mertua saya, ipar-ipar saya, papi saya. Nah kita menikmati masakan-masakan mereka. Kalau seandainya misalnya saya tidak suka dengan masakan mereka, biasanya ibu mertua saya tanya mau dimasakin apa gitu ya, atau suami saya akan bawa saya pergi keluar untuk makan di luar gitu. Jadi saya lebih
bisa dikatakan amat sangat menikmati kehidupan saya di Pakistan, karena suami saya tidak memberikan saya batasan-batasan. Suami saya memberikan kebebasan-kebebasan kepada saya untuk melakukan banyak hal di Pakistan. Jadi saya banyak pergi ke daerah-daerah, lokasi-lokasi Pakistan seperti daerah Defense, Gulbarga, Old Lahore, New Lahore, terus daerah Sharman, daerah Imam Alam Road, terus daerah airport. Jadi saya banyak melihat strata kehidupan, bagaimana kehidupan masyarakat di Pakistan, dan banyak belajar gitu ya, bagaimana masing-masing keluarga gitu ya dalam memberi perhatian dan servis kepada menantu-menantunya, baik menantunya yang Indonesia, menantunya yang Filipina, menantunya yang Thailand, menantunya yang China, menantunya yang Pakistan gitu. Karena saya punya banyak teman gitu di Pakistan yang datang dari berbagai negara gitu ya. Jadi saya banyak mendapatkan pengalaman hidup dari mereka, informasi-informasi dari mereka, bagaimana mereka menyikapi kehidupan selama hidup di Pakistan gitu ya. Nah, dan mungkin mbak-mbak yang sudah menikah dengan Pakistan dan akan tinggal di Pakistan, saya harapkan untuk lebih bersabar, untuk lebih bisa menerima, untuk lebih ikhlas, untuk lebih bersyukur dengan apapun yang ada, dan tidak lupa selalu sujud syukur, selalu banyak berdoa kepada Allah agar rumah tangganya selalu dilindungi, selalu diberikan kebahagiaan, selalu diberikan kemudahan, lalu diberikan keturunan yang sehat gitu ya, dan tidak ada masalah dalam kehidupan rumah tangga, bahagia bersama suami, mertua dan ipar gitu ya. Itu harapan kita gitu. Bagaimanapun mereka tidak jauh beda sama seperti kita gitu ya. Dalam hal kehidupan sehari-hari, aktivitasnya pun tidak berbeda dengan aktivitas yang kita jalanin. Hanya saja mungkin mobilnya perempuan lebih banyak di rumah gitu ya, mereka amat sangat jarang untuk keluar rumah. Dan mungkin mbak-mbak yang biasa mandiri ketika bekerja, apa-apa dilakukan sendiri, lalu bisa sendiri ke warung untuk sekedar beli gula, sekedar beli teh, sekedar beli kopi, atau sekedar beli jajan. Mungkin di beberapa keluarga itu ada yang tipikal tidak mengizinkan, walaupun warungnya hanya berapa jengkal dari rumah, kita tuh lebih diminta untuk menunggu. Bisa jadi menunggu suami pulang untuk membelikan, atau mungkin orang yang dituakan di rumah, atau mungkin abang ipar, atau mungkin keponakan gitu. Jadi segala sesuatunya tuh nggak bisa kita kerjakan sendiri gitu. Sampai terkadang mungkin ada yang beberapa tuh ngedumel, masa sih hanya cuma mau ke depan mau beli gula aja cuma 5 langkah, nggak boleh gitu ya. Ya kita harus memahami ada alasan gitu kenapa keluarga suami kita atau mertua kita tidak mengizinkan. Ya kembali lagi, anggap sajalah bahwasanya mereka sayang kita, itu untuk kebaikan kita, itu untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi segala sesuatunya itu tidak harus kita anggap ke sisi negatif, karena apapun yang kita terasa seperti dikekang bagaikan burung dalam sangkar emas gitu ya bahasanya. Kembali lagi kita harus bisa dengan kepala dingin berpikir bahwasanya mungkin ada sebuah alasan gitu kenapa kita diberlakukan seperti itu. Nah, kita harus lihat di sekeliling kita, mungkin istrinya abang ipar kita pun sama diberlakukannya seperti kita. Jadi bukan berarti kitanya yang diberlakukan seperti itu, karena memang sudah menjadi aturan dalam keluarga. Perempuan itu mungkin tidak mudah untuk keluar rumah, tapi ada juga perempuan yang bisa keluar rumah, bisa ke bazar, bisa kerja, lalu bisa kuliah gitu kan. Kembali lagi ke sistem bagaimana keluarga tersebut. Jadi masing-masing keluarga itu punya aturan sendiri, masing-masing keluarga itu punya alasan-alasan sendiri, yang mana kita sebagai menantu pendatang di dalam keluarga itu kita harus bisa menerima gitu ya, menjalani dan menyikapi gitu. Jadi mungkin untuk tips-tips yang berhubungan dengan awal bagaimana kita ke Pakistan, apa saja yang sudah dibawa, yang harus kita bawa, yang harus kita siapkan. Yang paling terpenting adalah kesiapan mental. Kita harus betul-betul siap mental untuk bisa menghadapi segala sesuatu perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan kita, yang mana mungkin pada awalnya akan terasa sedikit sulit ya gitu, tapi jangan sampai kita akhirnya
dikarenakan merasa istilahnya kok kehidupan aku seperti ini ya gitu ya, jadi ada rasa penyesalan gitu ya. Jangan disesalkan, karena bukan kita sendiri yang mengalami seperti itu. Almost bisa dikatakan semua yang menikah dengan Pakistan, mereka akan menghadapi masing-masing ujian-ujian di dalam kehidupannya mereka. Bagaimana treatment keluarga suami dan suami kepada mereka selama mereka tinggal di Pakistan. Jadi saya harapkan yang terpenting adalah satu, harapan saya kepada teman-teman sebangsa, ketika kita hidup di Pakistan, marilah kita mingle, marilah kita mencari teman-teman kita yang senasib dan sebangsa. Singkirkanlah ego dan kesombongan akan status-status. Mungkin kamu di Indonesia anak orang punya, atau mungkin kamu di Indonesia anak orang kaya, atau mungkin kamu di Indonesia anak orang yang istilahnya diperhitungkan. Tapi ketika kamu hidup di Pakistan, saya sangat istilahnya berharap kepada teman-teman semua, singkirkanlah semua kesombongan-kesombongan itu. Bukalah hatimu, bukalah tanganmu, bukalah pintu rumahmu untuk teman-teman sebangsa, karena di sana kita adalah keluarga, karena di sana kita adalah bersaudara, di mana kita satu sama lain pasti saling membutuhkan, di mana kita satu sama lain butuh support, bukan hanya support dalam hal materi ya mungkin kalau dalam hal materi tidak segampang itu kita memberikan support, karena di Pakistan itu mereka hampir kebanyakan menganut sistem income suami dihandle oleh mertua. Jadi berapapun pendapatan suami harus store ke orang tuanya, karena namanya hidup joint family, rumah itu akan dijalankan oleh kepala-kepala keluarga yang memiliki penghasilan agar rumah itu bisa berjalan ya income-nya gitu ya. Jadi mungkin dalam hal mengatur ke semuanya itu tidak semua ya yang menikah dengan Pakistan bisa mengatur sendiri ya, gitu. Wanita-wanita Indonesia ini mereka almost akan bergantung dan meminta, kalau tidak kepada suami, kepada mertua gitu ya, untuk meminta hal-hal kebutuhan sehari-hari gitu ya. Jadi mungkin support dalam hal ini adalah yang saya katakan adalah support ketika mungkin teman kita galau, teman kita merasa sedih, merasa kesepian, kita memberikan support. Mbak, you are not alone, we are here, kita di sini, kita sama-sama senasib kok gitu ya. Beri dia semangat gitu bahwasanya, beri dia hiburan gitu ya, bahwasanya dia itu tidak sendiri menghadapi ujian yang sedang dihadapi. Lalu mungkin bisa diadakan dalam sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali ya, tergantung kemudahan izin bagi kita untuk keluar rumah, kumpul-kumpul dengan teman sebangsa. Mungkin dengan kumpul-kumpul itu teman-teman bisa. Oke, jadi selama kita di Pakistan, sebisa mungkin dengan teman sebangsa kita mingle, kita sering gathering, jadi paling tidak untuk menghibur ya, menghibur kebersamaan kita bersama teman-teman kita. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian tips dari saya, bagaimana tahapan-tahapan awal ketika kita akan dibawa tinggal di Pakistan bersama suami kita, apa-apa saja tips dan benda-benda yang bisa menjadi tambahan ya untuk dibawa ke sana, yang bisa bermanfaat kita pakai selama kita tinggal di Pakistan, dan semoga apa yang saya sharing ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Oke, dengan begitu saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like konten YouTube channel saya, Sylvie Barlan Diary. Syukriya. Terima kasih semua untuk ini waktunya.